ayo majulah, kota wisata. Visit Majalengka, berlibur bersama-sama. Kita mulai Pak terakhir Jayadi ini terakhir. Silakan Jayadi. Ya Pak. Pak, share screen-nya pakai yang di laptop ya Pak, cuma suara sama kameranya pakai yang di HP. Soalnya ini kamera ininya nggak mau nyala Pak, yang di laptopnya. Oh ya. Jadi yang mana? Yang di presentasi yang di laptop? Share screen-nya yang itu tuh Pak. Bentar, Pak. Share screen di laptop, Yang suara di di luar HP. aja lah. Silakan aja diatur. Diatur itu malah. Mau mainnya dua boleh. Pak Andri, Ya. izin sholat dulu ya bentar ya. Oh iya ya. Ya. Silakan. Ya. Gimana Jay? Ya bentar Pak, lagi ngirimin share screen-nya dulu Pak. Agak lolos soalnya laptopnya. Yang PowerPoint Pak. Yang PowerPoint-nya yang satunya Pak. Bisa. Udah bisa? Udah Pak. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih untuk Bapak dosen penguji, Bapak Insinyur Bambang Hermani STMT, dan Bapak Dr. Dedi Lazwadi DEA, dan Bapak Andri Hermawan AML MT, dan selaku dosen penguji, selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan. Bentar Pak, gimana Pak? Pajaknya nggak disebut. Oh, ada tuh Pak. Ada. Tadi barusan ngobrol. Dan Pak Joko Yudisworo STMT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisa Struktur Produk Mesin Pengiris Bawang Merah. Untuk latar belakang, bawang merah merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai campuran bumbu masak setelah cabai. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk minyak, astiri goreng, bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan tekanan kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah, serta memperlancar aliran darah. Maka dari itu proses pengolahan bawang merah yang cepat dan efisien sangatlah diperlukan. Untuk rumusan masalah ada 4 poin.
bagaimana struktur produk pada perancangan mesin penggerak pengiris bawang. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan mesin penggerak pengiris bawang. Yang ketiga, berapa waktu yang digunakan untuk membuat mesin penggerak pengiris bawang. Yang keempat, untuk tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana struktur produk pada perancangan mesin penggerak pengiris bawang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan mesin penggerak pengiris bawang. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa waktu yang digunakan untuk membuat mesin penggerak pengiris bawang. Untuk batasan masalah, mengingat luasnya masalah untuk menghasilkan produk mesin pengiris bawang yang difokuskan pada analisa struktur produk mesin pengiris bawang. Selanjutnya ada landasan teori. Mesin pengiris bawang merupakan mengiris bawang menjadi lembaran-lembaran tipis. Dan selanjutnya ada struktur produk dapat didefinisikan sebagai cara komponen-komponen bergabung dalam suatu produk selama proses manufaktur, serta produk menggambarkan proses perakitan yang dilakukan untuk memperoleh suatu produk jadi dalam bentuk tingkatan. Selanjutnya, bill of material atau daftar tagihan bahan merupakan teknik dokumen yang memperjelas struktur suatu produk, digunakan untuk menunjukkan struktur dan hubungan antara final produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan, subassembly yang terdiri dari bagian-bagian untuk menyusun produk utama, parts of material, serta jumlah yang sesuai dari pangkat yang lebih rendah dari bagian dan material assembly. Selanjutnya ada peta proses operasi. Sebelum dilakukan penelitian secara terperinci di setiap sistem kerja, terlebih dahulu perlu diketahui proses terjadi sekarang secara keseluruhan. Keadaan ini bisa diperoleh dengan menggunakan peta proses kerja. Suatu peta proses kerja operasi menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan atau bahan-bahan dalam urut-urutannya sejak awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagai bagian-bagian setengah jadi. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berfokus pada analisa struktur produk mesin pengiris bawang menggunakan penggerak motor listrik. Komponen utama yang digunakan terdiri dari rangka, motor listrik, pisau, puli, V-belt, dan bantalan material mesin pengiris bawang ini. Sebagian besar terbuat dari besi siku, besi poros, plat aluminium, dan plat stainless. Bahan uji menggunakan bawang. Untuk diagram metodologi penelitian dimulai dari identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi literatur, pengumpulan data, jenis data, pengolahan dan analisis data, hasil analisis data. Dan ini adalah hasil dari analisis data, struktur produk, bill of material, dan peta proses. Selanjutnya, jadwal kegiatan penelitian. Dimulai dari identifikasi masalah pada bulan Mei dan tujuan penelitian bulan Juni, studi literatur bulan Juni, pengumpulan data bulan Juni, pengolahan dan analisis data di bulan Juni, serta hasil analisis data dalam bulan Juni dan bulan Agustus, kesimpulan bulan Juni dan Agustus, seminar hasil bulan Agustus, dan sidang bulan Agustus. Selanjutnya, analisa struktur produk. Ini adalah komponen-komponen untuk ditarik ke dalam struktur produk. Ada komponen baut dan mur, puli, bearing, corong atas, dan bagian dalam dudukan pisau, penutup pisau, corong bawah, engsel, besi siku, motor listrik, dan V-belt. Ini adalah struktur produk mulai dari level 0, itu barang yang sudah jadi seperti mesin pengiris bawang, dan untuk yang level yang pertama ini adalah komponen yang
akan ditarik ke level kedua selanjutnya, atau yang disebut diperkecil. Selanjutnya ada analisa bill of material atau daftar tagihan bahan. Ini adalah daftar komponen atau material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Mulai dari nomor komponen, nama komponen besi siku, jumlah komponennya 3, besi dan bahannya besi untuk dimensi panjang dan lebar 50 cm dan 60 cm. Keterangannya beli. Dudukan pisau dengan jumlah komponennya 1, bahannya besi dan dimensinya 315 mm. Keterangannya buat. Dan seterusnya sampai dudukan pisau juga sama, buat. Ini keputusan buat atau beli. Keputusan beli atau buat dari tabel bill of material di atas ialah diambil dari pertimbangan berikut. Ini contoh dari peta proses. Bahan, ini bahan. Komponen yang dibutuhkan besi siku. Selanjutnya ada pengukuran dan penghalusan. Maaf, kurang jelas, Pak. Pengukuran, pemotongan, dan penghalusan. Ini untuk angka yang ini adalah menitan atau berapa menit pengukuran itu dilakukan, dan untuk pemotongan berapa menit untuk melakukan pemotongan dan berapa persen bahan yang terbuang dari hasil pemotongan tersebut. Sampai dengan perakitan, dimulai dari alat yang komponen yang dibeli yaitu mur, selanjutnya melakukan perakitan. Dan ini ringkasan dari kegiatannya, operasi dari ini ringkasannya, operasi sama pemeriksaan. Total jumlah operasi 26 dengan waktu 219,94 menit. Dengan pemeriksaan 1. Waktunya 3,10 menit. Dengan total dari jumlah ini, jumlah operasi sama pemeriksaan 27. Setelah dijumlah dengan waktu menit, jumlahnya dengan 223,24 menit, setara dengan 3 jam 45 menit. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dari analisa penulis. Diketahui bahwa dalam struktur produk mesin pengiris bawang merah, produk utama menempati level 0, yaitu rangka poros, mata pisau, dudukan pisau, mesin penggerak, bearing, puli, dan plat menempati level 1, baut, mur, motor listrik, dan corong menempati level 2. Dari tabel bill of material dijelaskan bahwa ada 6 komponen yang dibuat, yaitu dudukan pisau, mata pisau, corong atas, corong bawah, dan penutup pisau. Poros dan juga 7 komponen yang dibeli, yaitu bearing, puli, besi siku, baut, mur, motor listrik, dan juga cutter atau pisau. Dalam peta proses disimpulkan bahwa ada 26 operasi dengan total waktu 219,24 menit. Dan satu pemeriksaan total waktunya 3,30. Jadi jumlah waktu
jumlah waktunya ialah 220 mesin pengiris bawang merah. Untuk saran, perancangan mesin pengiris bawang merah ini cukup optimal namun masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, agar dapat menyempurnakan rancangan mesin ini dibutuhkan pemikiran yang lebih luas dari segala pertimbangan. Ya sudah. Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Dedi sudah datang? Belum. Kalau belum, Pak Bambang dulu, Pak. Ya, Muhammad Jayadi, judulnya apa tadi? Perancangan apa? Analisa Pak. Analisa Analisa apa? struktur produk Pak. Produk apa? Mesin pengiris bawang merah. Jadi nggak bikin mesin. Bikin Pak. Kenapa? Ini jangan sampai salah ya. Kita orang teknik. Bentar Pak, suaranya kecil di sini Pak. Iya, kalau kamu menganalisis struktur, Hmm. nanti ketemunya dengan Pak Wasiran nih. Ya, Iya Pak. strukturnya tuh dihitung kekuatannya dia. Struktur produk, Pak. Ya. Struktur produk, Pak. Bukan struktur mesin, tapi struktur produk. Ya produk mesin kan jadi mesinnya. Ini apa hasilnya bawangnya yang diiris. Produk bawang, bukan produk mesin. Sininya produk mesin pengiris bawang ini yang mana? Produk ya. Struktur produk. Latar belakang dulu. Latar belakangnya juga bawang merah sudah jelas buat bumbu. Itu judul dulu, judul. Jangan kesini-sini. Ini kita ngambil pengertian bareng aja ya. Kalau analisa struktur ini urusannya struktur mesin gitu. Ya, Iya. mesinnya berupa produk mesin pengiris bawang. Iya. Nah, kalau Anda produk hasil mesin penggiringnya, ya itu akan beda Ya, Pak. lagi. Jadi ini jelas sekali gitu bahasanya analisa struktur atau analisis struktur. Mekanika teknik ini akan berhubungannya ke sana. Ya, Iya Pak. nah ini nggak tahu nih gimana nanti Anda bisa merubah. Isinya tadi ada pelat siku, ada baut. Itu dalam rangka dirakit, disusun kembali untuk menjadi mesin atau bagaimana? Iya Pak. Itu kayak kan dibikin peta proses tuh untuk ngebuat dari komponen-komponen yang dibutuhkan tuh Pak. Ya, jadi Anda sebenarnya bukan menganalisa. Ya, Anda bagaimana cara merakit, kemudian dibuat strukturnya kan gitu. Ya, jadi mesinnya kan semua serba beli, nggak bikin. Makanya kalau seorang mesin ada yang dibuatnya Pak. Gini. Kalau seorang mesin kalau bicara struktur, apalagi menganalisis harus ada kekuatan. Nanti pikirannya ke sana gitu loh. Dan itu memang sudah dibuat seperti itu belajarnya. Nah, kalau Anda ingin merupakan suatu sistem atau suatu proses perakitan, nah itu akan beda lagi alurnya. Jadi Anda semuanya nggak ada yang dibuat. Sudah siap itu, baut siap segala macam. Jelas ya? Ya jelas Pak. Iya, jadi dari judul nanti dihubungkan lagi ke terakhir yang apa hubungannya antara ya di dalam penulisan itu tujuan dengan kesimpulan. Ya nanti ya blunder nggak nyambung. Jadi itu suatu pertanyaan yang sifatnya rutin. Semua dosen menanyakan dari hal itu karena itu sistem penulisan. Nah, nanti kalau panjang lagi sistem penulisan, siapa yang mengajari sistem penulisan ini dalam mata kuliah? Karena semua pertanyaan begitu semua. Berhubungannya seperti itu. Bahkan diibaratkan ada, itu loh kalau tujuan itu pertanyaan, kesimpulannya jawaban.
Ya, nanti nyambung nggak coba? Menurut Anda nyambung nggak? Saya lihat nggak ada nyambung. Tadi nyambung, Pak. Dari mana nyambungnya? Coba tujuan. Tujuannya apa? Definisinya apa? Nah, itu yang jadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana perancangan Anda untuk mengetahui bagaimana perancangan mesin ya. Sebentar. Nomor A itu Ya, nomor 2 penggerak pengiris bawang. Itu suatu sistem moving ya. Artinya penggerak mula. Bisa macam-macam isinya. Kemudian mengetahui waktu untuk mengiris. Ini ada 3 hal gitu. Coba hubungan dengan yang ke belakang nggak ketemu. Kalau kita mau bicara gini, sebenarnya saya nggak suka membicarakan pertanyaan itu, Kak. Realnya saja gitu. Kalau Anda bikin perancangan, tujuannya Pak, harus disesuaikan, jangan menganalisis gitu. Nanti salah pengertian sama orang mesin. Kalau orang mesin menganalisis ya kekuatannya, ya prestasinya, begitu. Itu otaknya sudah terbentuk. Ini kan waktu, Pak. Pak, ini kan waktu. Iya, Anda tadi sebutnya 3 poin itu ada perancangan, ada primover, kemudian waktu. Nah, waktu harus dibandingkan dengan mesin yang mana. Apa lebih cepat mesin yang Anda bikin. Dan kalau perancangan, itu nggak boleh kita nyontek ya. Copy paste nggak boleh. Pak, kalau mau Anda ingin semua ini memodifikasi, bukan, Pak. Kalau Anda mau Pak. memodifikasi dari suatu mesin, bisa oke. Mesin lamanya tuh ada dulu, Anda teliti ini kurang efisien, kurang begini, kurang begitu, nanti baru Anda sempurnakan. Itu dalam adab perancangan ya. Iya, Pak. Makanya jangan sampai keluar dari kode etik seperti itu dalam perancangan. Ya. Iya, Pak. Ya, makanya kesimpulannya juga analisa nggak nyambung ini. Dibilang nyambung dari mana? Ini teorinya gitu loh. Nah, prakteknya jadi nggak jelas. Kayak apa sih? Itu loh. Jangan-jangan nggak ada mesinnya semua juga. Ada, Pak. Iya, memanfaatkan yang ada aja kemudian Anda lakukan sebagai skripsi. Nah, ini jangan dilakukan begitu. Jadi keilmuannya nggak dapat gitu. Jelas? Jelas, Pak. Ya, dari saya itu aja lah. Diperbaiki lagi gimana caranya dengan memilih satu. Ya, terima kasih. Mas bijaksana, Pak. Mohon maaf, ada. Oke, terima kasih Pak Bambang. Silakan ke Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Andri. Ya, Saudara Muhammad Jayadi. Iya, Pak. Dari awal dari judul dulu. Ada saudaranya. Ya, itu sebentar Pak Haji, sebentar aja Pak Haji. Ya. Pak Andri itu produk mesin versi TI atau maksudnya gimana Pak Andri sendiri itu? Struktur produk dalam TI itu apa Pak? Di dalam ilmu tata letak pabrik itu pada saat pada saat penggalian itu kan ada QFD. Dari QFD kan dijabarkan menjadi sebuah kebutuhan kebutuhan dari kualitas yang dibutuhkan. Dari kualitas itu baru kita rancangnya itu kan bentuk gambar kan, gambarnya itu baru kita analisa, dipecah-pecah itu namanya, kalau di istilah teknik industri ada namanya struktur produk. Struktur produk itu adalah pecahan. Jadi ada 2 sistem, ada penggambarannya, ada explosion sama implosion. Jadi satu barang itu dipecah jadi beberapa komponen, terus kemudian dari komponen itu dipecah lagi lebih kecil lagi. Itu namanya struktur produk. Jadi istilahnya bukan ditarik ke teknik mesin, tapi dari ke teknik industrinya. Karena pengertian struktur produk itu. Jadi
Kalau dari situ baru dianalisis dari runutnya ya kepada letak pabrik itu, dari situ baru dipecah sampai detail itu, baru dibuatlah bill of material. Bill of material itu dalam rangka penentuan mana yang harus dibeli, mana yang harus beli dan mana yang harus buat. Nah, dari hasil bill of material itu baru dijabarkan dengan peta proses. Peta proses itu akan keluar namanya perkiraan waktu yang dibutuhkan. Jadi ada timingnya. Jadi jelas itu sebenarnya. Jadi nggak ada ilmu, ada dasarnya ilmu semua, Pak. Jadi bukan tidak ada dasar, ada dasar ilmu. Jadi desainnya sudah ada, Pak Joko. Desainnya sudah ada. Desainnya sudah ada. Tapi dia analisa sebelum dia jadi produk, Pak Haji kali ya. Iya. Ya, sebelum jadi produk. Prosesnya kali ya. Nah, ya itu sebelum dilakukan peta proses itu dianalisa dulu. Pecahannya gini. Oh, misalnya bel itu nggak perlu harus bikin sendiri kan, beli. Yang harus bikin apa? Misalnya corongnya itu kan bisa bikin sendiri. Yang nggak bisa, yang nggak ada di lapangan. Jadi bagi ada yang beli, ada yang bikin. Nah, itu adalah betul mesin apa aja. Nah, itu sebenarnya di pemaparannya udah ada tuh. Jadi coba dilihatin. Iya, Pak. Artinya ini konteksnya tata letak pabrik ya? Ya, arah cuman ngambil spot, cuman sebatas itu aja. Teknik produksi. Teknik produksi. Ya. Nah, ini kan struktur produk. Terus Iya. nanti di level berikutnya ke bill of material. Nah, itu menentukan buat atau beli. Oke. Baik. Langsung Pak Haji. Ya. Tadi judulnya apa? Itu ya. Tujuannya apa? Analisa, Pak. Ya apa analisa? Analisa apa? Analisa struktur produk mesin pengiris bawang merah. Tujuannya apa? Betul. Oh, tujuan. Maaf, Pak. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana struktur produk pada perancangan mesin penggerak pengiris bawang. Mesin penggerak atau mesin pengiris bawang? Gimana, Pak? Mesin penggerak pengiris bawang atau mesin pengiris bawang? Mesin pengiris bawang, Pak. Tadi ada yang... Penggerak nanti motor bakarnya ya? Iya, atau Pak. motor listriknya. Iya, Pak. Terus kedua mengetahui bagaimana proses pembuatan mesin penggerak pengiris bawang. Dan yang menggunakan ketiga, metode apa ini? struktur produk, Pak. Metode apa? Struktur produk. Ya, metodenya apa? Implosion atau explosion? Explosion, Pak. Berarti dari satu dipecah-pecah ya? Iya, Pak. Dari barang jadi dulu, Pak. Kamu eksplosinya gimana? Coba lihat. Ini, Pak. Ya. Apa kriteria level 1 itu? Yang ini komponen yang akan dipecah ke level kedua, Pak. Ya, apa level 1 itu? Bukan level kedua. Level 1 itu apa? Gimana, Pak? Ya, level 1 itu apa? Bukan level 1 nanti pecah level 2, bukan. Level 1 itu apa? Level 1 ada rangka, dudukan pisau. Bukan. Definisinya apa level 1 itu? Batasan-batasannya mungkin Mas Jaya di level 1 itu apa? Pengertiannya coba. Iya, komponen yang akan dipecah lagi ke dalam level kedua ini, Pak. Enggak, kalau nggak bisa dipecah gimana? Kan ada yang nggak bisa dipecah ya? Iya. Ya, Pak. Jadi yang primer, maksudnya yang langsung kita, jadi dari satu ini ketika dibongkar itu, ada keuntungannya pertama apa ya? Keuntungannya itu. Jadi ada rangka, itu kan satu geluntungan ya. Iya, Pak. Dudukan pisau. Nah ini dudukan pisau dengan rangka gimana? Nggak bersatu ini? Gimana, Pak? Ini rangka dengan dudukan pisau nggak bersatu? Enggak, Pak. Ini Porosnya kan... mana ini? Kok nggak ada poros ini?
Ini Pak, ada Pak. Mana? Ini Pak. Oh, tulisannya gini ya. Iya Pak, maaf Pak. Terus Ininya for us. For us. Nah, ini seperti ini, apakah bearing itu dipecah jadi baut? Enggak ini. enggak Pak, karena itu produk yang udah dibeli dan udah jadi Kan ini siap. dari bearing turun level 2-nya baut. Nah, baut di sini apa masuk di Oh, level ini 1? untuk pemasangan ke itunya Pak, ke Siapa itu bagian dari bearing atau gimana masukannya? gimana Pak? Siapa itu misal dudukan pisau ada baut, ya. Nah, Nah, pisaunya sendiri mana? Ini kan dudukan pisau. nah, Pisaunya mana? mata pisau Pak. Iya. Justru itu yang level 2-nya. Ini kan dudukan pisau nggak ada pisaunya. Nah, pisaunya di mana? Oh, di sini Kartu ya. ini Pak. Nih Mata Pak. pisau. Ya. Nih kartu Pak. Jadi kalau menurut saya baut mah nggak usah di ini ya. Iya Pak. Baut mah di luar itu karena dia terpisah juga sebetulnya ya. Iya Pak. Nah, terus ini corong atas gimana ini masuknya? Kenapa level 2? Tidak level 1? Bentar Pak. Ini yang dari plat Pak. Plat kan Oh, dari ini kemungkinan. kalau plat itu kan bukan sebuah bukan sebuah komponen ya. Kalau begitu nanti rangka juga jadi awalnya besi siku dong. Misalnya kalau besi siku. Iya Pak. Ya. Jadi kalau ini bukan dari bahan dasar, jangan pakai bahan dasar. Nanti Iya, kalau Pak. misalkan atau besi hollow atau baja hollow ya. Nah, kalau Iya, itunya disejajarkan, maka rangka itu dengan corong atas, corong bawah itu satu level ya. Iya Pak. Di bawahnya itu kan di sini besi siku, nah, bawahnya itu plat. Ya, Iya Pak. level 2-nya itu plat. Kalau di sini di rangka level 2-nya itu besi siku, maka yang corong itu level 2-nya plat. Nanti corong bawah juga plat gitu. Jadi seimbang, bukan yang di kiri ini rangka level 2-nya besi siku, yang di sini dibalik plat corong atas ya. Iya Pak. Betul nggak? Setuju nggak? Iya betul Pak. Nah, ya jadi jangan dibolak-balik. Di sini rangka besi siku, di sini plat corong atasnya corong atas, bawahnya plat ya. Iya Pak. Terus berikutnya dari proses. Sudah di leveling gini apa? Analisa Pak. Jadi nanti karena diubah, pasti ada yang dirubah ya. Iya Pak. Jadi plat itu mana? Coba plat tadi nggak ada sini ya. Nggak ada. Ini komponen besi siku, dudukan pisau. Oh iya, belum tambah. Jadi ini Itu yang struktur salah tuh kayaknya. jadi tidak sesuai dengan yang tadi ya. Ya. Iya Pak. Jumlah komponen sekian. Ini levelnya di mana? Nggak ditulis di sini ya. Nggak ada ya. Nggak pakai level di yang ini. Di tabel tadi nggak. Tabel itu bill of material. Iya Pak. Berarti ini diambil dari level berapa ini nih? Ya, belum ditambahin Pak. Hah? Dari level 2 dan level yang tidak ada anaknya ya. Iya Pak. Itu yang dibeli. Terus berikutnya apa? Ya tadi coba kembali sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini coba sebelum. Seperti corong atas ya. Itu nggak Iya, bisa Pak. beli. Corong atasnya harus bikin. Iya Berarti Pak. bill of materialnya plat ya. Iya Pak. Ya. Terus berikutnya. Ini apa ini? Ini keputusan buat atau beli Pak. Kriterianya apa? Coba ini. Gimana Pak? Ini kriterianya, beli atau enggaknya. Pertanyaan primer mana? Oh, ini utama. Nah, Coba gimana contohnya 1.
Misalkan bearing, gimana tuh bearing? Bearing nggak bisa dibuat, Pak. Nah, ini pertanyaan yang mana di sini? Gimana, Pak? Pertanyaan utamanya apa? Pertanyaan ini dulu yang pertama. Jadi, Bearing, Pak. jangan pindahin. Contoh lah, contoh satu apa aja ya. Iya, Dan Pak. nanti misalkan dibuat atau dibeli misalkan. Coba gimana Bisa. pakai ininya? Menggunakan diagram itu gimana? Coba contoh. Misalkan kayak bearing nih, Pak. Di ini putusannya misalkan bearing kan tidak bisa dibuat. Paling Pertanyaan ini. itu mana? Pertanyaan itu mana? Tidak bisa dibuat. Harus ngikutin alur ini ya. Iya, Jadi Pak. kamu bertanya dari atas dulu, jangan tiba-tiba apa itu tidak bisa dibuat, kan kamu bikinnya dari atas dulu ini. Dapatkah item dibeli dan dari pihak lain? Ya, atau Iya, dibuat dulu ini, Iya, Pak. ya, atau ini tidak berurutan? Gimana ini nih? Jai, Iya, Pak. di belah ketupat ini berurutannya udah betul nggak urutannya nih? Mau Ya, ditanya bisa dibeli dulu atau dapat dibuat dulu, mana yang didahulukan? Bentar, Pak. Jawab, Jay. Cicing baik. Kemarin kurang ini sih, Pak. Kurang merhatiin yang ini, Pak. Ya, ini kan kerjaan kamu di sini tanya. Iya, Pak. Jadi bukan dia itu ya, Pak Andi sudah Iya, mengarahkan ini, jadi boleh aja seperti ini. Nah, kamu gimana simulasi? Contohnya, Iya, Pak. misalkan corong. Nah, corong itu dibuat, dibeli. Nah, Corong dibuat, Pak. gimana tiba-tiba corong dibuat, Pak? Gimana mulai kamu gunakan ini gimana? Misalkan dapat dibeli, Gimana, Pak? bisa apa ini? Mulainya gimana ini menggunakan untuk memutuskan dibeli dibuatnya? Bentar, Pak. Kuotanya, Pak. Sebentar, Pak. Mohon maaf, Pak. Bentar ya, Pak. Harusnya udah disiapin nih. Iya, tadinya udah dimasukin sih, Pak. Cuma habis lagi. Oh gitu. Pak Joko, Ya, Pak. ini harus dikembangkan ini teknik industri ya. Iya. Jadi Itu sudah mengarah ke sana, Pak. sekarang sudah agak mengarah, ini ada Agak mengarah. Om Andri. Iya, Dok Madri itu kan perubahan kurikulum tuh, Pak Haji. Ya. Cuma kemarin saya seminar hasil juga saya nggak paham. Oh gitu. Ya strukturnya saya kira struktur material itu, Pak Haji. Beda bahasa, Pak. Beda bahasa. Material, jadi saya nggak paham juga gitu. Ya, Jai, silakan Jai. Bisa nggak jawabnya? Takluk tuh. Udah, Pak, nanti saya yang brief dia lah. Ya. Terakhir sedikit ya kesimpulan coba. Ini, Pak, untuk kesimpulan, Pak. Ini nanti nggak usah pakai penulis ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini tadi seperti kata Pak Bambang disesuaikan dengan tujuan ya. Iya, Pak. Jadi ini kalau yang pertama ini mengurutan, pada itu mengurutan itu
bukan tujuannya ya. Jadi ada tujuan yang lain ya. Iya Pak. Jadi diperbaiki. Ya silakan Pak Andri, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua yang ada di sini. Sok ditutup dulu. Jai. Terima kasih atas saran dan yang telah Bapak Pemuji berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak Ibunya nggak ada ya. Dan mahasiswa semua. Nanti semua mahasiswa yang dapat masukan dicatat, kemudian nanti didiskusikan lagi dengan saya untuk penyelesaian dalam skripsinya ya, tulisannya. Nanti ada beberapa perubahan-perubahan. Nanti kita diskusi satu persatu ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Ini kita akhiri saja nih karena terakhir cuma 5 saja. Ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dari pertemuan sidang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Terima kasih Pak Dedi. Semuanya mangga. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya.